yang kemarin saya Prof. Alatas juga menyebut dengan istilah apa? Yang kemarin pekan lalu, world view, cara pandangnya. Makanya di judul yang kita resume itu berilmu dan pandangan alam, pandangannya tentang dunia seperti apa. Karena kita UIN ya, UIN, jadi kita lebih kepada coraknya lebih kepada Islam. Jadi kalau murni filsafat sains murni pasti tidak mengambil khobar shodiq, atau khobar shodiq itu adalah pandangan wahyu atau pandangan intuisi. Makanya di dalam Islam itu ada 3 teori dalam mengambil sebuah ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah observasi, kemudian eksperimen. Ini ciri khasnya empirikal atau aliran empirisme yang bisa dilihat di indrawi seperti itu. Tapi kita tambah dengan istilah intuisi atau khobar shodiq yang bersumber pada wahyu. Nah, agar tujuan kita, cara pandang kita ini menghasilkan manfaat, makanya dalam Islam ada namanya maqasidus syariah. Pernah dengar istilah ini? Pernah. Apa artinya maqasidus syariah? Iya, tujuan dalam kita bersyariat. Ya, ada namanya hukum Islam, itu pasti metode pendekatannya adalah maqasidus syariah. Nah, yang pertama adalah hifzuddin. Apa itu arti? Ya, agama ya, menjaga agama. Kemudian menjaga jiwa, nafas. Kemudian menjaga akal, ya, pemikiran. Nah, ini masuk filsafat pemikiran. Kemudian menjaga harta, mal. Kemudian menjaga Nah, 5 ini sebenarnya tujuan para filsuf dalam, kan ada 2 kan, ada di Barat, ada di Muslim. Ini yang sering berdebat ini. Makanya kalau Islam mengkaji Barat diistilahkan dengan apa? Islam mengkaji Barat. Bukan. Apa lagi? Islam mengkaji Barat. Istilah. Ada namanya bahasa Inggris. Tunggu saya ingat dulu ya. Kalau ada Islam mengkaji Barat, ada juga Barat mengkaji Islam. Mungkin nanti saya ingat istilahnya. Ada 2 istilahnya ya. Yang penting itu, yang paling penting ini tidak asing lagi bagi kita kalangan ilmuwan filsafat. Pasti ada istilah epistemologi, ontologi, aksiologi. Nah, sebelum melangkah ke ontologi, perlu kita ketahui dulu metode apa yang kita pakai agar inilah yang menghasilkan teori, ya. Ontologi inilah yang menghasilkan teori. Epistemologi dulu ya, cara pandang dulu, kemudian ontologi itu teorinya. Kemudian setelah ontologi barulah aksiologi atau nilai, ya, nilai kegunaannya. Terus apa lagi? Pertanyaannya tadi menarik. Ada yang mengatakan apakah robot itu bisa digantikan oleh manusia? Seperti itu. Kalau menurut pembacaan saya di bukunya Naik Alatas itu, ternyata tidak ada yang bisa menggantikan manusia. Kenapa? Karena dalam manusia itu mempunyai nafas, jiwa. Jadi di sini nafas itu lahirlah keikhlasan dan adab. Keikhlasan dan adab.
ini yang tidak kita dapatkan di dalam kemajuan teknologi kan. Makanya ada isu yang pernah muncul kalau sekarang itu guru akan digantikan dengan AI, robot segala macamnya, dan terbukti hanya pada ranah kemajuannya itu di dalam pandangan Islam, bukan pada gedung-gedung yang tinggi, bukan pada kecanggihan itu, tetapi lebih kepada cara pandang kita, ya, lebih kepada world view, ya. Makanya di dalam Islam itu aliran pemikiran itu, ya, yang disebut dengan aliran ismu itu, ya, banyak ismu yang di dalam aliran yang dimunculkan oleh para pemikir itu tidak boleh langsung menjadi keyakinan, perlu didasari dengan khobar shodih, ya, intuisi. Nah, kalau Barat itu memandang hanya observasi di wilayah observasi dan eksperimen, tapi di dalam pandangan Islam lebih kepada khobar shodih. Khobar shodih itu adalah kabar benar. Makanya terkadang itu kebenaran itu kadang muncul dalam bisikan hati, bukan hanya di wilayah observasi dan eksperimen. Ya, itulah yang disebut dengan wahyu, ya. Kalau kita lihat sejarah peradaban, nah tadi disinggung masalah sisi positif negatif, ya. Nah, kedua ini pasti ada. Begitupun dalam sejarah historikal, ya, ada istilah kemajuan dan di masa kemajuan dan kemunduran. Makanya di setiap masa itu ada khalifahnya, ada pemimpinnya, dan pasti itu akan berubah, Begitupun dalam hal teori, ya, ada teori yang relevan dipakai sekarang, ada juga yang sudah tidak. Nah, dalam kepastian dalam pencarian ilmu pengetahuan, ada yang sifatnya qat'i, ada yang sifatnya zonni. Nah, di wilayah sains atau barat itu biasa hanya di fase atau tahap ini saja, dugaan, ya. Kalau dalam Islam itu sudah pasti, ya. Misalnya masih menjadi perdebatan, misalnya masalah ini sudah masalah lampu, ya, masa klasik itu perdebatan tentang Tuhan, ya. Kenapa peradaban Barat itu tidak terlalu keagamannya, peradaban agamanya, karena tidak percaya dengan Tuhan. Makanya di peradaban Barat itu hanya otoritas gereja yang bisa membuat keputusan. Yang tidak mengikuti otoritas gereja itu akan diinkuisisi. Pernah dengar istilah itu? Inkuisisi itu disiksa. Inkuisisi, ya. Jadi makanya kelam peradaban Barat dalam persoalan keagamaan, yang pernah membaca itu pasti punya bayangan seperti itu. Nah, dengan itu maka tujuan kita mencari ilmu pengetahuan ini yang perlu kita jaga, ya. Apakah mempunyai kemaslahatan kepada agama? Sebelum kita membuat atau menelusuri mempelajari sains itu, terlebih dahulu kita harus punya tujuan, ya. Itu
itu apakah bermaslahat dengan tentang agama, kemudian jiwa, kemudian akal, kemudian harta, kemudian nasab. Nah, kita punya konsep dalam Islam seperti itu. Kalau di Barat itu hanya di wilayah eksistensinya saja. Tapi kalau peradaban Islam, ulama-ulama itu mempunyai kemaslahatan yang kita bisa manfaatkan. Kita bisa rasakan manfaat. Ya. Apa tadi ya istilah ilmu Barat itu? Orientalisme dan oksidentalis ya. Kalau Barat mengkaji Muslim itu orientalis namanya. Kalau Muslim mengkaji Barat itu oksidentalisme. Nah, ini lagi gencar-gencarnya sebenarnya bagi para ilmuwan ini. Banyak seorang Barat itu mengkaji Islam karena Islam sudah pernah menjadi pusat peradaban. Karena kita punya cara pandang yang benar, kan? Makanya konsep Islamisasi itu masih menjadi proyek Islam. Konsep Islamisasi ilmu pengetahuan tidak ada proyek Kristenisasi, kan? Yang ada hanya Islamisasi. Nah, makanya kita tidak boleh minder, tidak boleh pantang menyerah sebagai penerus ulama-ulama. Kita terdahulu seperti itu. Ini sebenarnya poin yang ingin saya sampaikan, bahwa terus menjadi pusat peradaban dengan cara menuntut ilmu ya. Tapi setelah pengkajian saya lihat di kampus itu ternyata minat mahasiswa untuk berorganisasi dan mengerjakan tugas itu berkurang, lebih dimanjakan dengan handphonenya, gawainya. Nah, ini yang disebut dengan generasi kompas. Jangan seperti itu ya. Kita coba lihat generasi kompas ini